Pulau Halmahera, Maluku Utara. Sebuah pulau yang kaya akan emas, nikel, dan pohon-pohon purba. Namun di balik kekayaan itu, terhampar sebuah wilayah yang dijaga oleh keheningan sebuah wilayah yang tidak boleh Anda masuki. Ini bukan cerita tentang suku terasing yang sekadar lari. Ini adalah kisah tentang batas. Batas antara dunia kita yang ramai dan sebuah realitas di mana alam dan manusia menyatu dalam sumpah kuno. Mereka disebut suku Togutil. Bagi masyarakat lokal di pinggiran hutan, ada pepatah yang diwariskan. Jika Anda mendengar suara Togutil di tengah malam, jangan mencari sumbernya. Karena itu berarti Anda sudah terlalu dekat dan Togutil sudah melihat Anda terlebih dahulu. Di Gorontalo, Polahi lari dari pajak. Di Halmahera, Togutil lari dari kontak. Tapi yang membuat mereka begitu mencekam adalah kemampuan mereka untuk menghilang tanpa jejak. Para penambang-penebang liar atau bahkan tim ekspedisi yang mencoba melintasi garis batas mereka sering melaporkan fenomena yang di luar nalar. Orang Togutil dituduh memiliki kemampuan gaib. Mereka bisa berpindah tempat tanpa didengar. Mereka bisa membuat seseorang tersesat hanya dengan tatapan. Dan di dalam kisah-kisah seram yang beredar, Togutil bukanlah manusia, melainkan roh penjaga yang mengambil wujud manusia untuk menghukum para pendatang yang merusak rumah mereka. Mari kita masuki hutan Halmahera dan cari tahu siapakah suku Togutil, manusia atau entitas yang diciptakan oleh rimba yang marah. Secara antropologis, Togutil dikenal sebagai Tobelo Dalam. Mereka adalah subsuku Tobelo yang memilih untuk tidak berpindah ke pesisir dan memeluk agama modern, seperti mayoritas masyarakat Tobelo lainnya. Seperti Polahi, Togutil juga merupakan komunitas nomaden. Kehidupan mereka berpusat di sepanjang sungai, di mana mereka membangun pemukiman sementara yang disebut hibua atau sesebal. Hibua ini dapat ditinggalkan kapan saja jika sumber makanan habis atau jika ada kontak yang tidak diinginkan. Mereka hidup dari hasil berburu babi hutan dan mengumpulkan sagu. Mereka berinteraksi dengan dunia luar hanya melalui sistem barter, menukar hasil hutan seperti damar atau gaharu dengan kebutuhan seperti garam atau parang, tanpa pernah melibatkan mata uang. Alasan utama Togutil memilih isolasi adalah menjaga tradisi dan tanah leluhur. Namun, konflik terjadi di masa modern. Hutan mereka, rumah dan sumber kehidupan mereka kini menjadi sasaran eksploitasi, logging dan pertambangan besar. Inilah yang menciptakan garis batas yang mematikan. Suku Togutil memahami bahwa kerusakan hutan berarti kematian bagi mereka. Oleh karena itu, bagi mereka, setiap pendatang yang membawa mesin dan parang adalah musuh yang harus diusir atau lebih buruk, dihukum. Perlawanan mereka kini diceritakan bukan melalui senjata, melainkan melalui bisikan seram di malam hari. Kisah seram yang paling umum di Halmahera adalah tentang mereka yang hilang. Penduduk desa atau pekerja tambang yang terlalu berani masuk ke area yang diyakini sebagai wilayah Togutil. Togutil dikenal sangat protektif terhadap dua hal,
wanita mereka, dan kawasan keramat. Melanggar salah satunya berarti hukuman instan. Banyak cerita beredar tentang tim patroli hutan yang hanya menemukan peralatan, ditinggalkan ransel, senter, bahkan senjata. Tetapi pemiliknya lenyap tak berbekas. Tidak ada tanda-tanda perkelahian, hanya keheningan yang tebal. Orang-orang percaya Togutil memiliki kekuatan yang disebut lupaan, kemampuan untuk membuat targetnya kebingungan, seolah-olah ingatannya tentang arah dan jalan hilang seketika, menyebabkan mereka tersesat dan akhirnya mati kelaparan ditelan hutan itu sendiri. Lalu ada kisah tentang penampakan. Bukan penampakan biasa, melainkan sosok yang muncul sekejap. Para pemburu melaporkan melihat sosok tinggi tanpa busana dengan rambut panjang dan mata tajam yang muncul tiba-tiba di jarak 50 meter dan menghilang sebelum sempat dibidik. Beberapa laporan mengklaim bahwa Taukutil dapat meniru suara binatang. Mereka menggunakan trik ini untuk memancing mangsanya, entah itu hewan buruan atau manusia asing, semakin dalam ke dalam labirin hutan, menjauh dari jalan utama. Kisah yang paling mengerikan adalah tentang anak Ratu Rimba. Diyakini bahwa pemimpin spiritual Togutil memiliki pelindung gaib dari Rimba yang dapat membalas dendam kepada siapapun yang mencoba menyakiti anggota suku, bencana alam mendadak, penyakit aneh, atau nasib buruk yang terus-menerus menimpa. Togutil dikenal memiliki ritual perlindungan yang kuat. Mereka menggunakan mantra dan jimat yang terbuat dari bahan-bahan hutan, bukan hanya untuk berburu, tetapi untuk membuat diri mereka tidak terlihat oleh mata kasar. Inilah mengapa perjumpaan dengan Togutil terasa begitu surreal. Anda merasa sedang diawasi, tetapi Anda tidak melihat siapapun. Anda mendengar suara, tetapi tidak menemukan sumbernya. Bagi penduduk lokal, ini adalah bukti bahwa Togutil bukanlah sepenuhnya makhluk duniawi, melainkan perpaduan antara manusia dan kekuatan penunggu hutan. Mereka tidak perlu menyerang. Cukup dengan menanamkan ketakutan, batas itu akan terjaga dengan sendirinya. Kisah seram yang beredar. Togutil adalah manusia. Mereka adalah salah satu dari sedikit kelompok di Indonesia yang berhasil mempertahankan gaya hidup mereka yang sangat terikat dengan alam. Kisah tentang gaib dan penghilangan mungkin hanyalah cara masyarakat pesisir untuk mendefinisikan keterampilan bertahan hidup Togutil yang superior. Mereka bergerak dengan efisien, tanpa suara, dan memiliki naluri predator yang luar biasa. Ketakutan itu adalah penghormatan yang tidak disadari terhadap kemampuan mereka. Pemerintah dan lembaga konservasi kini berjuang untuk melindungi Togutil dan hutan mereka dari kerusakan eksternal. Namun hal terpenting yang dapat kita lakukan adalah menghormati garis batas yang telah mereka tetapkan. Suku Togutil adalah pengingat bahwa di Indonesia masih ada tempat yang tidak dapat dibeli, tidak dapat diatur, dan tidak dapat ditaklukkan. Mereka memilih kesunyian, dan kesunyian itu telah melahirkan legenda yang mencekam. Mereka terus bergerak, melintasi bayangan Halmahera, dan selama hutan masih berdiri, cerita tentang suku Togutil, tentang roh penjaga yang menghukum para pelanggar batas akan terus diceritakan dalam bisikan di bawah langit Maluku Utara.